ngobrol-ngobrol mengenai pembelajaran yang ada di sekolah kita. Iya Bu, saya juga senang. Iya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bu, bahwa sekarang ini kita sebagai sekolah penggerak sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ya. Yang kita ketahui juga bahwa kurikulum merdeka ini di dalamnya berisi intrakurikuler, ya, kemudian ekstrakurikuler, dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang diketahui bahwa kalau di SD ya seperti kita ini terdiri ada 6 tema. Salah satunya gaya hidup berkelanjutan dan juga kewirausahaan ya. Kami memilih gaya hidup berkelanjutan. Oh iya, Di kelas 1 kami itu yang kami pilih temanya. Oh Ibu Wati udah ya. Ada kami pilih minat. Bagaimana? Mengenai sampah itu Bu. Jadi proyek yang Ibu ambil gaya hidup berkelanjutan Ya. membahas tentang sampah. Sampah. Ya. Bagaimana sistemnya Ibu buat? Sampah itu Bu dikumpulkan sama anak-anak, sampah jajan-jajanannya itu, jadi dimasukkannya di dalam botol aqua. Di dalam botol aqua dimasukkan, jadi udah banyak nanti botol aquanya, itulah disatukan. Itu Bu, kami jadikan sebagai meja. Oh, eco break yang bisa berdaya guna menjadi meja ya, bisa meja. digunakan kembali ya. Jadi sangat baik sekali ya ternyata ya. Jadi di situ bisa Ibu lihat dimensi-dimensi profil Pancasila tersebut Ya. ketika anak-anak sedang mengerjakan eco break tersebut. Ya, baik sekali ya Ibu. Nah, di samping itu juga selain proyek ini, tentunya kita sebagai guru yang paling utama fokus kita adalah mengajar. Ya. Dan di sini juga di dalam kurikulum merdeka ini kita lihat ada perubahan-perubahan yang memang harus kita ikuti ya dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini kita yang pertama itu kita harus mengetahui capaian pembelajarannya ya, CP. Jadi CP ini seperti kita ketahui sudah ditetapkan oleh BESKA ya, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Jadi di situ bisa kita lihat apa nanti kompetensi-kompetensi anak yang ingin kita capai. Seperti di Ibu di fase A ya, kelas 1 dan kelas 1, kelas 2. Jadi capaian itu pun sekarang bukan per kelas lagi, dia sudah per fase. Nah, jadi dalam fase itu Ibu kelas 1 fase A, 1, 2, kemudian fase B itu kelas 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Jadi bagaimana Ibu dalam melaksanakannya, pada kendala? Mudah-mudahan bisa ini masih aman dan lancar. Nah itu berarti sudah ini ya. Jadi setelah itu, setelah kita memahami CP tadi, capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh BESKAP. Nah dari situ kita tentunya dapat mengambil apa tujuan pembelajaran. Jadi teknisnya capaian pembelajaran yang sudah kita dapat, yang sudah kita baca, dari situ dapat kita turunkan tujuan pembelajarannya. Jadi dari CP kita turunkan menuju tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran kita susun menjadi alur tujuan pembelajaran, sehingga nanti akhirnya ada alur belajar ya. Jadi semua disusun secara terperinci. Nah, dalam analisis capaian pembelajaran ini kita harus bisa melihat apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai untuk setiap fase itu Bu Wati. Karena kan kalau kita lihat kan dalam CP, capaian pembelajaran, di situ terdiri dari rasional ya, ada rasionalnya, kemudian ada karakteristiknya, ada tujuannya, dan kompetensi yang ingin dicapai di akhir fase. Jadi untuk tahap awal dalam proses pembuatan perangkat ini kita analisis CP. Jadi dari CP kita dapat apa kompetensi yang ingin dicapai. Jadi sehingga dari kata kerjanya
dapat kita hasilkan, anak-anak itu diarahkan kemana gitu ya. Jadi lalu setelah didapat tujuan pembelajaran, ya, dapat tujuan pembelajaran dari CP yang sudah dibaca, kemudian dari tujuan pembelajaran itu untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran kita itu sudah baik, harus terdiri dari yang pertama kompetensi. Sudah terlihat di tujuan pembelajaran itu kompetensinya. Kemudian kontennya, artinya materi apa yang dipelajari, terlihat. Yang ketiga variasi, silakan melalui cara bagaimana ibu menyampaikan materi tersebut agar anak-anak lebih mudah memahaminya. Makanya jadinya ibu, kalau saya lihat konsep Merdeka Belajar ini sangat baik sekali ya. Artinya kita diberi keleluasaan bagaimana mengkondisikan lingkungan kita belajar gitu ya. Nah, setelah itu kita susunlah tujuan pembelajaran tersebut menjadi alur tujuan pembelajaran. Artinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita susun, kita harus tahu kompetensi awal anak. Jadi itu dia alur tujuan pembelajaran itu, bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran, usaha-usaha apa yang kita lakukan agar tujuan pembelajaran yang sudah kita susun itu bisa tercapai. Nah, itu dia, itulah ATP ya kan. Kemudian dari ATP tersebut maka kita perolehlah bagaimana nanti modul ajar sudah tersusun. Di tahap-tahapnya itu memang harus kita buat secara terperinci ya, sehingga kita mengajar kepada anak-anak pun gimana ya, sudah dengan kondisi lingkungan anak kita gitu ya, tidak lagi kita terpaksa harus menurutkan apa-apa yang sudah ditetapkan gitu. Jadi pemerintah menetapkan CP sebagai acuan kita, silakan kita mengembangkan diri ya kan, sesuai dengan lingkungan kita, di mana bagaimana cara kita mencapai kompetensi-kompetensi yang diinginkan di CP tersebut tanpa kita memaksakan anak, sehingga pendidikan yang berpihak kepada anak, pada murid bisa terlaksana. Itu ya Bu Wati ya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu ya ngobrol kita. Terima kasih banyak Bu Wati. Saya juga terima kasih banyak Ibu sudah berbagi. Iya, waktunya nanti besok-besok kita ngobrol lagi ya, supaya kita saling tukar sharing ya, Bu. pikiran. Iya. Oke Bu, kasih. ya. Kita masuk kelas lagi ya. Iya. Ya. When the young up as a nun, when Captain's asking, I said I could judge a what's up.